sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Pemirsa dimanapun berada dan para jamaah yang ada di sini, alhamdulillah setelah hadir di tengah kita guru kita Ustadz Nawawi Al-Aksi yang akan dan insya Allah membagi ilmunya buat kita semua, dan beliau insya Allah akan menjelaskan surah An-Nur ayat 62. Kepada beliau kita persilahkan. Silahkan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana puasanya lancar? Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa iNews di mana saja berada, para ibu yang hadir pada kesempatan hari ini di Masjid Raya Jakarta Garden City. Terima kasih Ustadz Abe. Masya Allah, ini adalah sahabat saya, Sayyidi wa Habibi, Ustadz Abai Gifran. Saya sama Ustadz Abai itu sebetulnya adik abang. Cuma beda emak, beda bapak doang. Dan sebetulnya nenek beliau sama nenek saya sama-sama nenek-nenek. Ya, gimana guru, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah, tema kita hari ini bukber semangat. Maghrib kok lewat. Tradisi bukber memang sudah menjadi kebiasaan di negara kita. Dan bukber ini sudah menjadi tradisi dan budaya di kita. Macem-macem bukber alumni ini, bukber alumni itu, bukber persatuan ini, bukber persatuan itu, macam-macam namanya tuh. Peguyuban ini, peguyuban itu. Alumni SD, alumni SMP, alumni SMA. Sampai arisan ibu-ibu RW. Pokoknya yang namanya bukber biasanya menjelang akhir Ramadan nih makin banyak, makin rame. Bener gak Bu? Boleh Ustadz bukber? Boleh. Siapa yang ngelarang? Nggak ada yang ngelarang. Bukber bagus. Menjaga silaturahmi, menjaga ukhuwah, satu sama lain jadi saling ketemu. Reunian, kangen-kangenan. Bagus nggak? Bagus. Kalau bukbernya dikemas dengan baik. Menjaga adab, menjaga akhlak. Yang paling utama adalah jangan sampai bukber mah bukber, tapi sholat maghribnya kelewat. Ada nggak yang begitu? Ada. Dan yang lebih parah, kagak puasa ngikut bukber guru. Banyak nggak yang begitu? Mana orangnya? Nah, mudah-mudahan di sini mah nggak ada. Ya. Bu, Bu. Apalagi kalau udah bukber reunian ketemu temen lama. Aduh udah tuh. Ngomong dah. Neng lu inget gak waktu dulu gue tembak di bawah Punsengon. Nah. Ya. Tuh. Apalagi ibu-ibu kalau udah kumpul bareng. Bukan ibu-ibu di sini bukan. Insya Allah di sini mas solehah semua. Amin. Asal udah ketemu ibu sama ibu-ibu, udah ngerumpi dah. Iya.
Siapa yang diomongin? Laki yang diomongin. Nah. Laki lu kerja di mana? Laki gua sekarang kerja di pabrik. Nah kalau gua mah laki gua rada payah. Diomongin tuh suami. Akhirnya jadi gibah. Akhirnya jadi ngomongin orang. Sehingga yang tadinya baik, yang tadinya bagus berubah tuh. Jadi kagak bagus. Berubah jadi kagak baik. Apalagi sampai sholat yang ditinggal. Dan yang paling penting adalah ketika bukber kita lihat dulu. Bukbernya di mana? Rondon acaranya apa? Banyak beberapa kali pengalaman bukber di rumah makan, di restoran. Yang namanya bulan puasa Bu. Itu yang namanya rumah makan, restoran. Apalagi udah akhir-akhir Ramadan penuh. Benar Bu? Di mana-mana kredit penuh. Akhirnya apa yang terjadi? Karena nungguin orang banyak, makannya ngantri, akhirnya buka puasanya telat. Padahal sunnahnya kita takjil. Apa itu takjil? Takjil itu sebetulnya bukan makanan. Takjil itu artinya menyegerakan. Ada beberapa kali saya pernah juga mengalamin udah azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Awas, ini azan contoh, jangan sampai ini denger-denger ada yang buka lagi. Ya. Begitu azan karena karena ngantri, karena rame, akhirnya dia kan nungguin makanan. Akhirnya sunnahnya nggak dapet. Yang harusnya disegerakan, akhirnya nggak disegerakan. Maka yang paling menjadi catatan adalah ketika kita mau bukber, ikut bukber di mana-mana, maka yang paling utama, yang paling penting adalah lihat kondisinya. Ada masjid apa enggak, ada musolah apa enggak. Terus kemudian kalau ternyata rame, kita harus sudah jaga-jaga tuh. Dari rumah minimal bawa korma, atau air putih. Jadi ketika azan berkumandang, kalaupun di tempat tersebut antri, rame, maka kita sudah jaga-jaga untuk persiapan berbuka puasa. Oleh karena dari itu Bapak Ibu sekalian, yang paling penting adalah ketika kita mau menghadiri bukber tersebut, kira-kira lebih banyak manfaatnya, apa lebih banyak mudaratnya? Kira-kira ini mah. Kalau ternyata lebih banyak manfaatnya, hadir. Udah kelihatan susunan acaranya, kumpul di satu tempat, masjidnya ada, rondon acaranya, setelah berbuka langsung sholat maghrib berjamaah. Bagus gak tuh kira-kira? Apalagi kalau bukbernya diisi dengan nilai-nilai kebaikan. Adanya santunan yatim, adanya pembacaan zikir, ngedengerin ceramah Ustadz Abe, Masya Allah, habis itu kita buka puasa bersama. Setelah itu langsung sholat maghrib berjamaah. Setelah sholat maghrib berjamaah baru dah. Kemana Bu? Makan. Enak gak tuh? Nikmat gak tuh? Bukbernya jadi manfaat gak tuh? Bukbernya jadi berkah gak tuh? Tapi kalau bukbernya gak kelihatan, rondonnya bagaimana? Acaranya di mana, masjidnya di mana, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi ya tadi, bukbernya semangat, tapi kadang-kadang banyak maghribnya suka kelewat. Naudzubillah min. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita puasa udah nahan dari pagi ini kita nahan, dari mulai subuh azan sampai sore nanti maghrib. Akhirnya jadi sia-sia. Walaupun memang sah pahala puasa kita. Tapi jangan sampai kita puasa nggak dapat pahalanya. Enak nggak tuh kira-kira? Udah maus, udah melaper. Kita jaga tuh nggak makan nggak minum dari pagi. Gara-gara bukber ketemu sama temen, ngerumpi, ngegosip, ngegibah. Ini kan yang namanya mulut kagak mau diem nih. Susah banget nih mulut diemnya. Kadang-kadang orang ada aja diomongin. Itu dia hidungnya begitu ya. Lah emang apa dia hidungnya begitu? Emang mesen dia hidung begitu?
kalau mesen kali. Nah kadang-kadang nggak mau diem nih mulut. Akhirnya terjadilah ghibah, terjadilah namimah, terjadilah gosip. Itu yang akhirnya nantinya nggak dapat pahala puasa. Begitu Ustaz Abe. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa sekali. Terima kasih guru kita atas pemaparan, atas membagi ilmunya kepada kita semua. Karena kita pengen Ramadan ini jangan sampai hanya mendapatkan daripada haus, mendapatkan daripada lapar, tapi mendapatkan daripada keberkahan dan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Sepertinya udah banyak nih yang mau bertanya-tanya. Ada yang mau bertanya? Masya Allah, silahkan ibu yang di depan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Siti Marhama dari Majelis Taklim An-Naqiyah. Silakan. Ustadz, saya mau tanya, Ya. bagaimana kalau puasa kita mau berbuka itu dan sahur kita itu susah untuk buka dan sahurnya, dan apakah puasa kita diterima atau enggak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Ada sebagian guru di antara orang-orang yang ada di kita, mereka makannya susah, nggak ketemu makan, kadang sahur nggak ketemu. Juga saking susahnya dia buka juga kadang-kadang adanya begitu. Nah kalau fenomena demikian apakah puasanya diterima guru? Silahkan guru. Pertama, puasa itu sebetulnya mengajarkan kita untuk peka. Ya Allah, sehari tenggorokan nggak kena air. Oh begini ya rasanya aus. Ya Allah, sehari nggak kena nasi nih perut. Oh begini ya ternyata rasanya lapar. Enak nggak Bu? Nggak enak. Oh begini ya rasanya aus. Oh begini ya ternyata rasanya lapar. Puasa harusnya mengajarkan kita timbul kepekaan. Sehingga ketika timbul kepekaan agar kita bisa saling berbagi kepada sesama. Jangan sampai nasibnya kayak tadi pertanyaannya. Mau sahur aja susah, mau buka puasa aja susah. Nah, adapun sah atau tidaknya dia puasa selama dari mulai terbitnya fajar, subuh, sampai dengan nanti tenggelamnya matahari, maghrib, dia menjaga nggak makan, nggak minum, dia jaga lisannya, dia jaga kemudian syahwatnya, dia jaga pandangannya, dia niat dari semalam mau besok tuh mau puasa, maka puasanya sah guru. Puasanya sah. Nah kalau seandainya dia nggak mampu untuk makan, maka cukup minum ketika dia sahur. Dan ketika berbuka pun nggak mampu untuk makan, maka cukup dengan minum. Maka puasanya tetap sah. Karena semuanya tergantung kembali kepada niat. Begitu kira-kira Bu jawabannya. Masya Allah, tabarakallah, innamal a'malu bin niyah. Segala sesuatu itu tergantung daripada niat kita. Oleh karenanya tata hati kita sehingga ketika bulan Ramadan ini menumbuhkan rasa kepekaan dalam diri kita. Bahwasanya Allah mendidik kita dengan bulan Ramadan ini agar adalah apa? Kita mampu menjadi orang yang senantiasa menjaga hubungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita menjadi manusia yang mampu menjaga hubungan kita dengan sesama. Walau anni mu'ridun, jangan sampai perbuatan-perbuatan yang tidak baik kita lakukan di bulan Ramadan. Sehingga refleksi daripada Ramadan itu menumbuhkan kita menjadi orang-orang yang tambah keberkahan, tambah kecintaan, dan tambah kepekaan dalam hidup kita. Sebagaimana apa yang diharapkan oleh Nabi, tidak ada lain melainkan khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik di antara kita adalah orang yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Siap ibu jadi orang baik? Siap punya pahala banyak? Maka banyak-banyak berbagi di bulan Ramadan.
Terima kasih banyak guru kita Ustadz Nawawi Al-Alaksi yang luar biasa telah membagi ilmunya dan begitu luar biasa telah memberikan banyak paparan yang tentunya banyak manfaat buat kita semua. Sesi nanti setelah ini kita akan ada sesi curhat, sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya guru kita Ustadz Fatullah akan berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Silahkan guru, jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat puasanya? Alhamdulillah. Saatnya kuis Cahaya Hati Indonesia berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Dan insya Allah nanti dapat hadiah uang sebesar 1 juta rupiah. Ibu mau hadiah? Yus. Nah sekarang tunjuk tangan siapa yang mau. Tuh 2, 3. Yang belakang tuh. Ibu yang belakang pakai baju hitam, pakai kacamata. Ya Bu. Lagu Begadang, lagunya Roma, personilnya dari Soneta. Ibu-ibu mandang saya jangan lama-lama, saya khawatir bisa jatuh cinta. Kan Bu. Siap Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Saya Ayu Pak. Ibu Ayu, tinggal di mana? Tinggal di JGC sini. Bukan tinggal di rumah? Oh iya, tapi kali ini sih di masjid. Bu, sebelum Ibu dapat hadiah 1 juta, Ibu tahu kata passwordnya? Ibu tahu kata passwordnya? Insya Allah tahu Pak. Ya, saya ulang lagi Bu ya. Jadinya sebelum Ibu dapat 1 juta rupiah, harus tahu kata passwordnya. Kalau sebilang Luwak White Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum, pas untuk berbuka puasa. Sekali lagi. Bu, kata passwordnya sekali lagi. Kalau saya bilang Luwak White Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum, pas untuk berbuka puasa. Nah, berarti Ibu berhak mendapatkan hadiah. Dapat hadiah 1 juta rupiah dipotong pajak. Alhamdulillah. Pertanyaannya mudah ya Bu ya. Pertanyaannya adalah sebelum kita berbuka puasa, doa apakah menjelang berbuka puasa? Allahumma lakasumtu wabika amantu wala rizqika aftortu birahmatika ya arhamar rahimin. Betul Bu? Tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Selamat Ibu mendapatkan hadiah sebesar 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Tepuk tangan Bu. Luwak White Coffee. Senang gak Bu? Senang Pak, alhamdulillah. Rencananya duit 1 juta ini dipotong pajak mau dibeliin apa Bu? Dipakai ke masjid lagi Pak, untuk iftar lagi kali ya. Baik Bu, selamat ya Bu. Yang penting baik, bahagia Ibu, tetap semangat puasanya. Gitu aja jamaah. Insya Allah yang mendapat hadiah nanti berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.